Oke, kita lanjutkan ya materinya. Eh, Seperti yang sudah saya janjikan, jadi saya akan jelaskan ya mengenai pemampatan lagi. Tapi saya harap dari apa yang sudah diberikan materi oleh Prof. Lim ya, yang lampau dari pertemuan dengan Universitas UTM ya, Teknologi Malaysia, bisa Anda pahami. Jadi di sini kita akan lebih cepat nantinya ya untuk pembahasannya. Jadi nggak begitu lama nanti untuk pembahasannya. Oke, menuju ke pemampatan tanah. Terakhir kita sudah ke materi distribusi tegangan ya. Jadi sudah ada dapatkan distribusi tegangan nanti akan berlanjut ke pemampatan tanah. Ini karena distribusi tegangan itu nanti ada kaitannya dengan pemampatan tanah, dengan materi pemampatan tanah ya. Oke, mengenai settlement atau pemampatan. Jadi, settlement bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya adalah pemampatan. Penyebabnya settlement itu ada dua. Yang pertama itu adalah karena beban. Ya. Yang kedua adalah karena adanya penurunan muka air tanah. Gitu. Jadi, tanpa adanya beban, itu tidak akan bisa terjadi yang namanya settlement. Gitu ya. Jadi, settlement atau penurunan itu pasti terjadi karena adanya perubahan beban, entah itu penambahan atau penambahan beban karena ya di dalam tanah itu sendiri gitu. Beban itu juga bisa dua macam ya. Jadi ada yang beban luar, ada yang beban mungkin karena di dalam tanah itu sendiri. Kalau beban luar itu contohnya kayak bangunan, infrastruktur dan lain sebagainya, mobil kayak apa kayak ya. Jadi semuanya yang berupa beban luar. Kalau beban dalam ini contohnya adalah karena perubahan gamma. Ya, perubahan gamma karena adanya penurunan muka air tanah. Gamma SAT dan gamma gamma moist itu kan berbeda ya. Kalau gamma SAT itu kan biasanya dia lebih lebih besar ya nilainya. Sedangkan gamma moist itu biasanya kita lebih kecil. Nah, karena adanya perubahan eh, derajat kejenuhan atau penurunan muka air tanah, nah itu akan menyebabkan adanya settlement nantinya. Gitu. Settlement ini ada tiga macam. Ya, ada yang disebut dengan immediate settlement atau pemampatan segera, consolidation settlement, gitu ya, atau pemampatan konsolidasi atau primary consolidation. Yang ketiga adalah secondary settlement atau pemampatan sekunder. Jadi ada tiga ya, yang perlu Anda ingat. Pemampatan segera, pemampatan primer, pemampatan sekunder. Pemampatan primer itu sama saja dengan pemampatan konsolidasi. Jadi pemampatan yang diakibatkan oleh konsolidasi. Pemampatan segera, pemampatan primer, pemampatan sekunder. Pemampatan primer ini dia sama dengan pemampatan karena adanya konsolidasi. Ya, nanti konsolidasi itu apa akan saya jelaskan ya. Sekarang ke penurunan segera dulu. Nah, untuk penurunan segera rumusannya seperti ini. Ya, simbolnya adalah SI. SI sama dengan P kalikan B 1 min mu kuadrat per E kalikan IP. P ini adalah bebannya, B-nya ini adalah lebar pondasi, kalau memang itu pondasi ya, ataupun diameternya. Mu ini adalah Poisson ratio, kemudian IP adalah faktor pengaruh, E-nya adalah modulus Young. Jadi modulus Young dari tanah ya. Modulus Young, Poisson ratio dari tanahnya itu sendiri itu berapa? Gitu. Nah, sedangkan IP itu adalah perbandingan antara bentuk ya, bentuk, kemudian dia itu apakah dia itu kaku, apakah lentur, jenis dari pondasinya. Ya, kalau misalkan dia pondasi kaku, dia pakai ini, pondasi lentur, dia lenturnya di mana, gitu ya, atau rata-rata pakai rata-rata, pakai yang ini, gitu, IP. Nah, sedangkan kalau Poisson ratio dan modulus Young nanti kita mengikuti jenis tanahnya apa. Ya, apakah dia itu pasir lepas, apakah lempung lembek, lempung agak kaku, jenis tanahnya. Kalau modulus Young-nya juga semikian ya, modulus Young ya. Nah, ini untuk Poisson ratio dan modulus Young itu nilainya ada range-nya ya. Ada range-nya. Jadi terserah Anda mau pakai nilai berapa, yang penting berada di area range ini untuk nilai Poisson ratio dan modulus Young-nya. Gitu. Ya. Jadi
Tinggal Anda masukkan bebannya, lebar pondasinya berapa, angka poisonnya berapa, faktor pengaruhnya berapa, modulus Youngnya berapa, sudah dapatlah nanti penurunan segera, besarnya dari penurunan segera. Seperti itu untuk penurunan segera. Ya, sesimpel itu saja untuk penurunan segera. Yang rumit itu adalah penurunan konsolidasi. Ya. Nah, konsolidasi itu apa sih ya? Konsolidasi itu mungkin saya sudah pernah menyebutkan di pertemuan yang lampau ya. Jadi konsolidasi itu adalah keluarnya air dari pori-pori tanah, gitu ya. Nah, karena adanya konsolidasi, maka akan terjadi yang namanya penurunan. Sekali lagi, penurunan itu dia terjadi karena adanya beban. Tanpa adanya beban, nggak akan terjadi yang namanya penurunan. Ya. Sistematika konsolidasi itu seperti ini. Karena air itu ada di dalam tanah, ya. Ingat sekali lagi, bahwasannya air itu sifatnya adalah dia tidak suka tertekan. Ya. Air itu dia tidak suka tertekan. Jadi sekali ada yang namanya tekanan atau beban, ya, dia nggak betah gitu. Dia nggak betah, dia bakalan cari cara untuk keluar dari area tekanan tersebut. Sekecil apapun lubang akan dia lewatin. Ya, jadi sekecil apapun lubang itu, dia akan lewat, akan ya mencoba menerobos untuk lewat. Begitu. Jadi seketika ada beban ya, beban di atas tanah, beban itu kan nanti tersebar ya, pakai metode yang sudah saya ajarkan minggu lalu, penyebaran tegangan. Nah, dari penyebaran tegangan itu nanti ya air yang menerima tekanan segitu. Nah, sehingga sebentar ya, mohon maaf. Oke, sorry, ada telepon barusan. Oke, sampai mana deh tadi? Sampai mana deh, sampai lupa saya. Mengenai beban ya intinya ya. Jadi air itu akan sekecil apapun lubang itu dia akan mencari cara untuk keluar gitu ya, karena air itu memang tidak suka untuk yang namanya tertekan gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan konsolidasi gitu. Jadi itulah yang dinamakan dengan konsolidasi. Jadi air itu keluar sehingga akan terjadi yang namanya penurunan. Nah, ini bisa kita apa ya? Bisa kita pelajari dengan model spring analogy. Ya, gambar ini. Ya, spring analogy. Nah, pegasnya ini dia itu apa ini? Diasumsikan sebagai butiran tanahnya. Pegasnya ini. Oke. Nah, air di dalam silinder itu ya air porinya. Oke, urutan peristiwa gitu. Sekarang kondisi modelnya, kondisi awal dari model ya. Tegangan air tanah adalah U0. Ini ya. Itu adalah tegangan air tanah netral. Tegangan pada butiran tanah adalah sigma aksen over burden. Sigma average, aduh apa namanya? Kok sigma average? Sigma efektif, sigma aksen 0 ya. Oh, aduh sampai lupa saya apa ini sigma aksen 0. Intinya sigma aksen 0 deh ya. Nanti kalau ingat saya akan beritahukan.
Oh, ini tegangan overburden efektif, ya Allah. Tegangan overburden efektif, ya Allah, benar. Tegangan overburden efektif ya, sigma action 0. Saya nyebutnya seperti itu. Overburden pressure. Ya. Nah, dari sini, di sini masih kondisinya dia normal ya. Jadi anggapannya ini airnya masih nggak keluar kemana-mana, masih belum ada beban lah intinya ya. Belum ada beban luar, hanya beban tanah itu sendiri. Jadi di sini masih beban tanah itu sendiri. Oke. Nah, dari beban diberikan beban delta sigma. Nah, dari sini diberikan beban delta sigma. Anggapannya beban delta sigma itu adalah beban luar. Oke. Jadi sekarang tanah ini itu akan menerima beban sebesar delta sigma. Jadi ada perubahan beban ya di sini ya. Menerima beban sebesar delta sigma. Nah, apa yang akan terjadi? Ya, yang terjadi adalah tegangan air pornya meningkat dia. Lihat nih tanda yang di sini. Pertamanya kan dia, nah, pertamanya dia 0 ya, gitu ya. Seketika dia diberikan beban luar delta sigma, tegangan air pornya meningkat. Mengapa? Karena air itu tidak suka tertekan, dianya. Jadinya dia melawan balik. Begitu. Karena dia melawan balik ya, jadi dia akan menekan sebesar delta sigma ini. Itu ya. Nah, kondisi ini itu terjadi kenapa? Karena anggapannya itu pori-pori di dalam tanah itu kecil gitu ya. Pori-pori di dalam tanah itu sangatlah kecil. Nah, itu diasumsikan dengan katupnya ini masih tertutup. Gitu. Jadi anggapannya karena pori-pori tanah itu sangat kecil sekali, air itu masih belum bisa sempat keluar karena adanya beban ini. Oke ya, sehingga air itu tetap menekan si beban ini tadi. Gitu ya. Nah, pada saat T sama dengan 0, jadi pada saat waktunya itu masih sama dengan 0, tegangan air itu sama dengan tegangan air total ya. Tegangan airnya ditambahkan dengan delta sigma. Gitu. Jadi dia pada saat T sama dengan 0, air itu ikut menahan sebesar delta sigma juga. Nah, tegangan pada butiran sama dengan ya tegangan efektifnya. Nah, pada saat T sama dengan 1, nah ini ya, pada saat T sama dengan 1, jadi T sama dengan 1 itu anggapannya sudah 10 jam kayak gitu ya, atau 24 jam, atau 1 hari, atau 5 hari gitu ya, di mana air ini sudah anggapannya mulai apa ya, dapat celah gitu untuk keluar. Sehingga di sini tuh diasumsikan bahwasannya katupnya itu mulai terbuka. Gitu ya. Nah, sehingga air itu akan mulai melewati pori-pori tanah. Nah, oke. Nah, pada saat T sama dengan T1, jadi sudah ada waktunya, tegangan air porinya ini akan menurun. Ya, tegangan air porinya menurun diikuti dengan lewatnya air, keluarnya air dari pori-pori tanah itu tadi. Gitu. Seketika air itu keluar dari pori-pori tanahnya, ya akan terjadi yang namanya penurunan, gitu. Nah, skematikanya seperti itu. Sehingga di sini tegangan airnya ya sama dengan U0 atau tegangan airnya ditambahkan dengan delta U1. Gitu. Tegangan pada butiran ya seperti ini ya. Delta sigma aksen 0 ditambahkan dengan delta sigma. Gitu. Pada saat T sama dengan tidak terbatas, U ya sama dengan U0-nya. Jadi delta U-nya ya sudah nggak ada lagi gitu. Pada saat T-nya sudah sangat lama sekali ya. Jadi nanti tegangan airnya itu akan kembali lagi ke 0. Tegangan pada butiran sama dengan delta sigma average ya, sigma aksen average ditambahkan dengan delta sigmanya. Itu adalah tegangan pada butiran. Sehingga kayak gini ya. Pada saat T sama dengan 0, jadi pada awal-awal itu tadi, ya, yang menahan beban itu adalah si air. Lambat laun,
ketika air ini sudah keluar dari tanah, dari pori-pori tanah, semua beban itu ditahan oleh pori butiran tanahnya. Yang pertamanya itu air yang menahan, kemudian lama-lama akan ditransferkan ke butiran tanahnya yang menahan. Gitu ya. Oleh karena itu, pada akhirnya ya semua beban itu yang menahan adalah si tanah, bukan si air. Gitu. Jadi air itu dia menahannya sementara saja. Dia anggapannya kalau saya guyonnya sama kating-kating Anda itu, air itu sifatnya dia tuh pengkhianat gitu ya. Jadi pertamanya ada gitu. Lambat laun seketika dia kena beban dia akan melarikan diri. Gitu. Jadi dia hanya sebentar saja untuk menahan beban itu. Tapi lambat laun karena dia tidak suka tertekan, air itu akan keluar dan yang menahan beban itu adalah si tanah. Seperti itu. Ya, itu adalah analogi dari konsolidasi. Ya, jadi pertamanya karena ada beban, ya, air itu ikut menahan beban. Kemudian pada saat air itu sudah mendapatkan celah untuk keluar, ya, tegangan pada airnya itu menurun, ya, air itu keluar. Kemudian nanti yang menahan bebannya semuanya itu adalah si tanahnya. Begitu. Ya. Nah, itu adalah konsep dari konsolidasi. Nah, sekarang mengenai tes konsolidasi. Jadi, tes konsolidasi itu namanya adalah odometer. Ya, jadi kalau di laboratorium untuk mengetahui untuk mengetes yang namanya konsolidasi itu adalah odometer. Nah, nanti dari tes odometer ini akan didapatkan beberapa parameter-parameter. Ya, didapatkan beberapa parameter-parameter yang nantinya akan digunakan untuk perhitungan konsolidasi atau perhitungan penurunan, penurunan konsolidasi. Itu ya. Nah, alatnya apa saja ini? Jadi alatnya itu seperti inilah ya. Apanya ini ya? Alat intinya ya. Jadi ada base, ada batu porus, ada loading plate, ada beban nanti di sini, kemudian nanti tanahnya itu sampel tanahnya ada di sini. Gitu ya. Nah, nama alatnya adalah konsolidometer. Ya. Ukurannya tingginya ada diameternya adalah 2,5 inci, jadi sekian sampai sekian ini 2,5 inci, tingginya adalah 1 inci. Nah, nanti beban itu akan nanti tanah ini akan diberikan beban secara terus-menerus, ya, di mana perbandingan antara bebannya itu adalah 1. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sama Prof. Ling itu ya, kemarin ya. Nah, lama pembebanannya adalah 24 jam untuk setiap bebannya. Jadi dia dibebani selama 24 jam. Jadi kalau misalkan dia ada 7 kali pembebanan, ya 7 kali 24 jam, berarti 1 minggu. Seperti itu. Ya, nah ini alatnya. Nah, jadi yang alat-alat yang di tengah-tengah ini, itu adalah yang ini. Yang di sebelah sini ini. Seperti itu ya. Nah, data yang diperoleh dari tes konsolidasi, itu adalah, yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah besar pemempatan, yang ketiga adalah besar penambahan beban. Dan nanti akan diperoleh parameter yang dinamakan indeks kompresi, CC, indeks mengembang, CS, tegangan prakonsolidasi, sigma aksen-C, dan koefisien konsolidasi. Itu ya. Nah, ketiga ini nanti akan digunakan untuk menghitung besar pemampatan. Sedangkan yang ini diperlukan untuk menghitung lama waktu pemampatannya. Ya, ada 4 ini nanti yang akan kita peroleh dari parameternya. Ya, parameter-parameter ya. Setelah kita olah data ini ya. Setelah kita olah data ini, kita akan mendapatkan parameter ini. Jadi data yang diperoleh oleh tes cuma 3 ini saja. Tapi dari 3 data ini kita bisa memperoleh parameter 4 ini. CC, CS, sigma aksen C, dan CV. Oke, saya lanjutkan. Ya. Nanti di tes konsolidasi ya, konsolidasi satu dimensi ini, odometer, kita akan menggambarkan yang namanya kurva angka pori versus log sigma. Jadi versus log tegangan.
Ya, jadi kurva E versus log sigma digambarkan dari data hasil tes konsolidasi laboratorium dengan urutan sebagai berikut. Ya, ya nanti outputnya adalah Anda menggambarkan kurva angka pori versus log sigma untuk mendapatkan 4 parameter ini nantinya. 3 parameter ini sih yang E log sigma, nanti yang ini beda sendiri nanti akan saya jelaskan. Oke. Yang pertama adalah kita menghitung tinggi butiran solid dulu dari tanahnya. Itu bagaimana? Nah, kita lihat gambar 4 yang ini ya. Nah, di mana ya tinggi butiran solid itu simbolnya adalah HS ya. Jadi ya ketinggian dari solidnya. HS itu sama saja dengan WS dibagi dengan A kalikan GS kalikan gamma W. HS adalah tinggi solid tanahnya. WS adalah apa WS ya? WS apa ya? Berat solid, Pak. Berat solid ya. Kalau VS apa VS? Volume Void solid. solid, Pak. Volume solid ya, mudah ya. Oke, di luar kepala lah pasti. WS sama dengan ya berat dari solidnya. A itu adalah luasannya. GS itu adalah berat jenisnya. Gamma W ya berarti ya berat volume air. Itu ya. Jadi HS itu bisa kita dapatkan dengan rumusan ini. Nah, setelah HS-nya ketemu, kita hitung tinggi awal porinya atau HV. Ya, di mana HV sama dengan ya H dikurangi dengan HS. Jadi di dalam tanah itu kan cuma ada 2 ya. Ada butiran solid tanahnya sama pori-pori tanah. Kan gitu. Nah, ini kita bedakan langsung jadi 2. Jadi berapakah ketinggian dari solidnya, berapakah ketinggian dari pori-porinya. Kalau misalkan kita mampatkan betul gitu ya dari area ini ya. Nah, gitu. Jadi HS-nya kita cari dengan rumusan ini. HV-nya, ketinggian dari void-nya, tinggal kita kurangi saja. Tinggi dari sampelnya dikurangi dengan HS. Dapatlah tinggi awal pori. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan HS dan HV, kita cari yang namanya angka pori awal atau E0. Oke, E0 sama dengan, itu kan E kan sama dengan VV per VS. Ya, di mana V itu kan adalah volume. Ya, V itu kan adalah volume. Kalau volume kan berarti dia ya panjang kali panjang gitu. Atau sama saja dengan luasan dikalikan dengan tinggi. Gitu ya. Halo, internet saya apakah sudah, suara saya apakah sudah lancar? Lancar, Pak. Nah, volume itu adalah ya panjang kali lebar kali tinggi, gitu kan? Panjang kali lebarnya itu adalah A-nya, tingginya adalah H-nya. Nah, VV berarti tinggal HV kalikan A. VS sama dengan HS kalikan A. A-nya bisa kita coret ya. Sehingga E0 itu sama saja dengan HV dibagi dengan HS. Oke, ya itu adalah cara mencari angka pori awalnya. Nah, kemudian dari sini nanti kita bisa menghitung perubahan angka pori delta E di setiap pengujiannya nantinya. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh Prof siapa namanya? Prof Ling ya, singkat saya ya, lupa sampai saya. Nah, itu kan ada beberapa beban. Ya, ada beberapa beban kan itu kan. Beban pertama misalkan 2 kilo, beban kedua jadi 4 kilo, beban ketiga jadi 8 kilo, jadi kelipatan 2 kalinya. Kan gitu. Nah, di setiap nanti penambahan beban di akhir pengujian, itu kan kelihatan tuh berapakah penurunan totalnya. Nah, itu nanti ya, penurunan total di setiap beban itu adalah delta H-nya. Ya, jadi perubahan untuk karena beban pertama itu adalah delta H1. Perubahan karena beban yang kedua adalah delta H2. Perubahan karena beban yang ketiga adalah delta H3. Gitu ya. Nah, nanti dari delta H ini kita bisa mendapatkan yang namanya delta E. Gimana caranya? Ya tinggal kita bagi saja delta H-nya di setiap pengujian itu tadi dibagi dengan HS. Ya, sehingga nanti bisa kita tabulasikan. Ya. Untuk tegangan tegangan pertama
delta H-nya sekian, delta E-nya sekian. Sehingga E1 sama dengan E0 dikurangi dengan delta E1. Itu adalah E1. E2 ya E1 dikurangi delta E2. Begitu juga seterusnya. Nanti E ini ya E1, E2, E1 ini maksudnya adalah E percobaan pertama. E2 ya E percobaan kedua. Begitu. Seterusnya sampai yang ketujuh. Seingat saya, keenam lah. Ya, seingat saya. Nah, nanti data E ini yang akan kita masukkan ke dalam grafik atau kurva E versus log sigma. Itu ya. Angka pori versus log sigma. Sigmanya ya ini, penambahan bebannya itu tadi. Begitu. Nah, ini ya. Catatannya, sigma 2 sama dengan sigma 1 plus delta sigma 1. Nah, perbandingannya antara delta sigma 1 dan sigma 1 itu adalah 1. Ya, atau sama saja dengan delta sigma 1 itu ya sama dengan sigma 1. Jadi, kalau misalkan sigma 1-nya itu adalah 2 kilo, berarti untuk menghasilkan perbandingannya 1, delta sigma 1 adalah sama dengan 2 kilo. 2 kilo ditambahkan 2 kilo berarti ya 4 kilo. Berarti. Sigma 3-nya juga demikian ya. Untuk menghasilkan perbandingan antara delta sigma 2 dan sigma 2 sama dengan 1, kalau sigma 2-nya adalah 4 kilo, berarti delta sigmanya berapa? Delta sigma 2-nya berapa? 4 kilo juga. Gitu ya. Sehingga 4 kilo ditambah 4 kilo sama dengan 8 kilo. Kemudian nanti ya dari sigma 1, sigma 2, sigma 3 dan E1, E2, E3 kita masukkan ke dalam grafik ini, grafik semi-log ya. Yang lognya itu adalah tegangannya, tekanannya. Yang untuk angka porinya tidak di-logkan, tidak perlu log. Jadi semi-log. Ya. Nah, ini adalah angka pori, ini adalah tegangannya. Nah, ini adalah percobaan pertama, titiknya di sini. Percobaan kedua di sini, ketiga di sini, 4 sini, 5, 6, 7, 8. Kemudian dilakukan rebound. Ya, dilakukan rebound. Seperti itu. Ya, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ribbon itu apa? Oh, Ribbon. apa dek? Gak kerungu aku. Rebound. Rebound itu ya. adalah pengangkatan beban. Ya, jadi kalau yang di profesor kemarin itu dia nyebutnya ya rebound juga ya namanya ya. Jadi dia itu diangkat. Jadi gini, dari percobaan terakhir nanti kita lepas bebannya itu tadi. Ya, kita lepas bebannya. Kemudian kita lihat ya tanahnya itu nanti akan mengembang sampai di berapa ini? Sampai di H berapa? Begitu. Itu adalah manfaat dari rebound. Rebound ini nanti ya itu digunakan untuk mengetahui berapakah tingkat pengembangan dari tanah. Karena sifatnya tanah itu yaitu tadi ya soil has memory ya kalau katanya profesor kemarin kan ya soil has memory gitu. Dan selain itu tanah itu sifatnya adalah semi plastis. Gitu. Dia seketika beban itu dicabut dia akan kembali tapi tidak sempurna. Gitu. Kemudian pada saat dia itu dibebani kembali ya dengan besaran beban yang sama dia akan kembali lagi ke titik sini. Penurunannya juga sama. Gitu. Karena itu tadi ya soil has memory. Gitu. Seperti itu. Gunanya rebound ini adalah untuk mengetahui yang namanya CS nantinya, yaitu koefisien pengembangan. Itu berapa koefisien pengembangannya. Ya, makanya nanti Anda juga perlu yang namanya yang melakukan yang namanya rebound. Gitu ya. Jadi pengangkatan beban kemudian dicek juga berapakah perubahannya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak. Oke ya. Nah, seperti itu tadi tata caranya ya. Jadi cari HS, kemudian HV, cari angka pori awal, kemudian cari delta E-nya pada setiap perubahan bebannya ya.
kemudian nanti kita tabulasikan, kita dapatkan berapakah E1, E2, E3 sampai seterusnya ya, sigma 1, sigma 2, sigma 3, kemudian kita gambarkan di sini nanti. Nah, dari gambar ini nanti kita bisa ya mendapatkan beberapa parameter ya. Yang pertama adalah tegangan prakonsolidasi, yang kedua adalah CC atau koefisien konsolidasi, yang ketiga adalah CS, koefisien pengembangan. Nah, itu ada caranya. Ya, nah ini cara mencari tegangan prakonsolidasi. Jadi nanti di sini Anda wajib menggambar. Karena cara satu-satunya adalah dengan apa ini namanya? Metode gambar ya. Metode grafis. Gitu. Nah, ini cara menentukan sigma aksen C, tegangan prakonsolidasi. Ya. Nah, pertamanya gimana ya? Kita tentukan dulu ya bagian kurva E dan log sigma yang mempunyai jari-jari terpendek ya. Jari-jari terpendeknya misalkan di sini. Ya. Jadi ini masih ingat saya yang katanya Profesor kemarin ya, bahwasanya bahwa setiap mahasiswa itu tidak akan mungkin memiliki hasil yang sama. Karena dalam menentukan bagian terlengkungnya ini itu biasanya berbeda. Itu dari setiap mahasiswa. Nah, contohnya dia di titik sini, ya bagian terlengkungnya. Nah, melalui titik A kita gambarkan dulu garis A1 secara horizontal. Pertama kita gambar garis horizontal dulu dari titik yang sudah kita tentukan. Ya. Kemudian kita gambarkan garis singgung. Ya, garis singgung yang ini. Kalau garis singgung itu dia contohnya seperti ini ya. Yang namanya garis singgung itu kalau misalkan ada lengkungan seperti ini, garis singgung itu dia yang membuat garis di puncak sini loh. Apa ini ya namanya? Yang menyinggung ya, garis horizontal yang menyinggung titik puncaknya. Ini namanya garis singgung. Nah, makanya terbentuklah garis A2 ini tadi. Nah, setelah garis A1 digambar, A2 digambar, kemudian kita bagi dua jaraknya menjadi A3, sehingga mempunyai sudut yang sama. Nah, kita gambar garis A3. Kita bagi dua lah anggapannya areanya, ya, sehingga memiliki sudut yang sama. Oke? Nah, kemudian kita gambarkan garis 45. Garis 45 ini adalah garis perpanjangan ya dari titik sini, titik akhir percobaan ya. Nah, kemudian sampai ini ya. Ini digambar lurus terus ya, garis lurus yang paling akhir itu digambar lurus terus hingga memotong garis A3. Ya, jadi dari titik 4 ini sampai memotong garis A3. Nah, perpotongan antara garis ini 45 dan A3 itu adalah letak dari sigma aksen C atau tegangan prakonsolidasi. Ya, ini tinggal kita tarik garis ke bawah atau ke atas ya, berapakah ini nilainya. Nah, itu adalah nilai dari garis tegangan prakonsolidasi. Kalau kita lihat pada gambar ini, berarti nilainya sekitar berapa ini? Ayo coba, berapa ini kira-kira? Sambil belajar, grafik log, semi log, berapa itu nilainya? Sekitar berapa? 0,8. 0,8 ya, 0,8 sekian lah. ya. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekitar 0,81 kalau nggak 2 lah. Nah, sekitar itu nilainya tegangan prakonsolidasinya. 0,8 sekian kilogram per sentimeter persegi. Nah, itu adalah cara mencari tegangan prakonsolidasi. Tinggal Anda belajar, Anda mencoba ya, nanti akan bisa cara mencari tegangan prakonsolidasi ini. Nah, kemudian ya, dari tegangan prakonsolidasi, itu nanti kita bisa menentukan apakah tanah kita itu tipikalnya adalah normally consolidated atau over consolidated.
Ya, kemarin sudah dijelaskan oleh Profesor ya, bahwasanya normal consolidated itu adalah kondisi di mana tanah itu masih belum pernah mengalami pembebanan sama sekali. Jadi dia anggapannya ya tanah yang masih murni ya, jadi tidak mengalami yang namanya pembebanan sama sekali. Tapi kalau tanah over consolidated, ya, over consolidated berarti tanah tersebut itu sudah pernah mengalami yang namanya pembebanan. Gitu. Mengapa ini dibedakan? Ya, karena tipikal dari tanah tersebut itu berbeda, gitu. Karakteristiknya berbeda antara normal consolidated dan over consolidated. Begitu. Caranya gimana Pak untuk menentukan atau mengetahui bahwasanya tanah saya itu normal consolidated atau over consolidated? Caranya adalah dengan membagi ya atau membandingkan antara tegangan prakonsolidasi Anda yang sudah Anda dapatkan dengan tegangan overburden-nya. Gitu ya. Nah, nanti bisa kita tentukan yang namanya harga OCR. Jika ya tegangan prakonsolidasinya itu sama nilainya dengan overburden-nya, berarti dia adalah normal consolidated. Tetapi jika perbandingannya antara tegangan tegangan prakonsolidasi dengan overburden-nya itu lebih besar tegangan prakonsolidasinya ya atau OCR-nya itu lebih dari 1, berarti tanahnya itu sudah pernah terkonsolidasi gitu, atau sudah pernah terbebani sebelumnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan normal consolidated dan over consolidated. Itu karena perumusan dalam penurunan tanahnya juga berbeda nanti ya. Nah, itu adalah itu ya, NC dan OC soil. Kemudian lanjut ke indeks kompresi atau CC. Ya, parameter yang kedua setelah tegangan prakonsolidasi. CC ini dibagi jadi 2 nantinya. Tergantung apakah tanahnya Anda itu tanah normal consolidated atau over consolidated. Nah, kita ke yang NC soil dulu, normal consolidated dulu. Indeks kompresi lapangan diperlukan untuk memperkirakan besar pemampatan konsolidasi SC ya, yang akan terjadi di lapangan akibat adanya beban delta sigma. Oke. Cara menentukan CC lapangan untuk NC soil ya. Pertama kita gambar dulu ya, yang ini kurva E versus log sigma-nya. Nah, kemudian kita gambar juga sampai ke yang tegangan prakonsolidasinya ya. Nah, kemudian setelah kita gambar sampai yang tegangan prakonsolidasinya, kita teruskan ya. Kemudian setelah kita dapatkan yang tegangan prakonsolidasi, kita gambar garis E0 dulu. Ya, tentukan atau plot harga E0 pada sumbu ordinat pada kurva E versus log sigma. Jadi kita gambar garis E0. Ya, kita gambar kalau di sini mungkin sekitar 1,66 lah ya mungkin ya. Nah, kita gambarkan dulu seret gitu ya. Garis-garis putus-putus ini. Kemudian kita gambar garis 0,42 E0. Nah, ini ya. Setelah gambar garis E0, kita gambar garis 0,42 E0. Seret, gitu ya. Nah, kemudian kita perpanjang nih. Garis 54. Ya. Jadi garis 45 ini, itu kan tadi kan sudah terbentuk nih. Nah, ini ya. Itu kita perpanjang sampai menyentuh 0,42 E0. Ya. Kita gambar sampai kita perpanjang sampai menyentuh 0,42 E0. Nah, setelah itu kan nanti didapatkan titik C ini. Ya, dari titik C ini ya, kita gambar garis baru di mana garis barunya ini adalah dari titik C ini sampai ke titik tegangan prakonsolidasinya gitu. Jadi prakonsolidasinya kan di sini ya titiknya ya. Ini kita perpanjang sampai ke atas.
Nah, sampai menyentuh titik E0-nya. Nah, dari titik sini, kita buat garis baru sampai ke titik C. Nah, garis kemiringan garis ini itu adalah CC lapangannya. Oke? Kemiringan garis ini itu adalah CC lapangan. Cara cari kemiringannya gimana, Pak? Ya kita tinggal bandingkan aja ya antara vertikal dengan horizontalnya. Itu kita ambil contoh aja ya. Garisnya kan ini. Dari sini menuju sini. Ya, ini adalah kemiringannya. Berarti kan sumbu tegaknya kan sekian. Ya, sumbu horizontalnya adalah dari sini ke sini. Jadi kan membentuk segitiga. Oke? Kan membentuk segitiga. Ya. Nah, kemiringannya adalah BC. Ya, kita ingin mencari berapakah kemiringannya ini. Tinggal kita bagi. Ya. Jadi tinggal kita bagi jaraknya yang dari jarak vertikalnya itu berapa dibagi dengan jarak horizontalnya. Tinggal itu saja ya, ini rumusannya ini jadinya. Nah, ini. Ya. Jadi E dikurangi 0,42 E0 itu adalah jarak dari titik sini menuju ke sini. Ya. Dibagi dengan log sigma 1 min log sigma C. Itu maksudnya adalah ya jarak dari titik C menuju ke sigma aksen C-nya ini tadi. Gitu. Jadi anggapannya perbandingan antara jarak yang secara vertikal dibagi dengan jarak yang secara horizontal. Itu adalah kemiringan dari garis ini. Itu adalah CC lapangannya. Bisa dipahami? Dari sini, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada yang mau ditanyakan ya? Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, itu tadi untuk yang NC soil. Sekarang kalau OC soil, over consolidated soil, itu gimana Pak? Sedikit berbeda. Ya, tetapi nanti sama ya, kita gambarkan sampai yang sigma aksen C. Kita gambarkan semuanya sampai sigma aksen C-nya didapatkan. Ya. Kemudian kita gambar E0 dan 0,42 E0. Kemudian kita gambar garisnya. Gambar garis perpanjangan yang tadi, yang ini, 45 ini tadi. Oke. Nah, kemudian perbedaannya apa di sini? Perbedaannya adalah nanti kita juga mengeplotkan sigma aksen nolnya, tegangan overburden-nya. Nah, ini, buat garis datar, melalui E0, hingga memotong garis kerja sigma aksen 0 di titik B. Jadi nanti kita tentukan nilai sigma aksen 0-nya, sigma aksen 0-nya di sini, misalkan, sigma aksen C-nya di sini. Ya. Nah, kita buat garis datar ini. Sebentar. Buat garis datar. Kok lupa saya yang ini? Oh, astagfirullahaladzim. E0 ke titik C. Oh, astagfirullahaladzim. Oke. Jadi gini. Kita tentukan sigma aksen C dan sigma aksen 0 ya. Nilai sigma aksen C-nya di sini, sigma aksen 0-nya di sini. Ya, ini adalah titik sigma aksen 0-nya. Di sini adalah titik sigma aksen C-nya. Nah, kemudian nanti kita membuat garis lurus ya, BC ini tadi. Kemiringannya berapa, Pak? Kemiringannya itu adalah setara dengan kemiringan dari F ke G. Nah, jadi nanti ini garis ini BC ini itu harus sejajar dengan FG. Ya, jadi ini nanti kita angkat ke atas. Nah, kita buat garis sejajar sampai memotong sumbu sigma aksen C. Kemudian kita bikin garis baru dari titik perpotongan titik sini menuju ke perpanjangan garis yang 45 itu tadi. Ini adalah CC lapangannya. Begitu. Ya, itu untuk yang OC soil.
Kalau NC soil kan kita perpanjangan dari titik C, perpanjangan dari titik garis 54 ya ke titik C, kemudian dari titik C kita gambar garis baru ke titik tegangan prakonsolidasinya yang sejajar dengan E0-nya ini tadi. Tapi kalau yang OC soil, kita harus menggambarkan dulu sigma aksen 0-nya, kemudian kita bikin garis biru ini tadi yang sejajar dengan garis FG. Nah, perpotongan titik sini kita gambar garis baru sampai menuju ke titik E. Ini adalah CC lapangan untuk yang OC soil. Nah, berapakah kemiringannya? Ya caranya sama ya nanti. Berapakah ketinggiannya yang di sini? Ketinggiannya dari sini ke sini, oke, dibagi dengan panjang X-nya. Berapa? Itu adalah kemiringan dari CC lapangan OC soil. Seperti itu. Dari sini jelas, apakah ada yang mau ditanyakan? Dari sini. Ada, Rek? Jelas ya? Ya Pak, jelas. Oke. Anda harus coba ya ini ya. Kalau nggak nyoba, Anda nggak bakalan bisa nanti. Oke. Nah, itu adalah CC. Ada CC untuk koefisien pemampatan untuk NC soil, koefisien pemampatan untuk OC soil. Nah, yang terakhir adalah CS atau indeks pengembangan atau indeks mengembang. Indeks mengembang ini ya kemiringannya dari FG. Itu adalah CS. Jadi kemiringannya dari ini tuh berapa? Itu adalah CS-nya. Kalau CC tadi kan yang ini ya. Kalau CS adalah yang ini. Nah, caranya nanti sama ya untuk mencari CS ya. Berarti perpanjangan antara ya ketinggiannya dibagi dengan horizontalnya itu berapa? Itu adalah CS-nya. Hanya itu saja. Tegangan prakonsolidasi ya, sigma aksen C, kemudian CC, dan yang ketiga adalah CS. Tegangan prakonsolidasi CC dan CS. CC-nya ada dua macam, bisa NC soil atau OC soil. Cara penggambarannya seperti itu tadi, silakan Anda pelajari lagi nanti ya. Nah, tata caranya seperti ini. Begitu. Oke, udah ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nggak ada ya? Itu saya lanjutkan. Nah, sekarang mengenai pemampatan. Pemampatan konsolidasi satu dimensi. Nah, yang pertama dari perubahan volume, ya. Jadi ini nanti kita di sini mencari berapakah besar pemampatannya. Jadi dengan rumusan seperti apa sih? Gitu ya. Nah, perubahan volume akibat berkurangnya air pori itu dapat dilihat pada gambar 9. Ya. Pertamanya volumenya kan penuh ya. Ada butiran solid, ada void-nya. Kemudian dia tuh terdapat beban, airnya keluar, otomatis nanti volume dari void-nya akan berkurang. Ya. Nah, delta H ini itu adalah besar penurunannya, yaitu SC nanti simbolnya. Nah, SC ini adalah settlement ya. Ini adalah simbol dari penurunan. Begitu. Nah, besar pemampatan konsolidasi SC di lapangan. Dari gambar 9 ya, delta H per H0, H0 ini adalah ketinggian totalnya, itu sama saja dengan delta E dibagi dengan 1 plus E0. Ya, sama saja dengan delta E dibagi dengan 1 plus E0, kan gitu ya. Delta H per H0 sama saja dengan delta E dibagi dengan 1 plus E0. Gitu. Delta H itu sama dengan SC. Ya. Sehingga delta E per 1 plus E0 kalikan H. Gitu ya. Nah, bila pada tegangan overburden, sigma aksen 0, harga E sama dengan E0, ya, akibat penambahan beban delta sigma, harga E0 berkurang menjadi E1.
sehingga delta E sama dengan E0 min E1. Untuk NC soil ya, delta E ini nanti kita ganti dengan harga CC-nya yang ada di gambar 7 tadi. Ya, sehingga delta E itu berubah rumusannya menjadi CC kalikan log sigma 1 min log log sigma aksen 0 ya, atau sama saja dengan sigma 1 sama dengan sigma aksen 0 ditambahkan dengan delta sigma. Nah, dari rumusan yang ini rumusan ini kita bisa berubah menjadi ini. Bentar. Sorry. Dari rumusan yang ini ya. Dari rumusan ini berubah menjadi ini. Jadi delta E sama dengan CC log sigma aksen 0 plus delta sigma per sigma aksen 0. Gitu ya. Nah, kemudian ya, karena tadi rumusannya adalah yang ini ya. SC sama dengan delta E per 1 plus E0 kalikan H. Delta E-nya kita masukkan ke sini, sehingga besar pemampatan untuk NC soil, rumusannya berubah menjadi ini. Gitu. Jadi CC sama dengan H per 1 plus E0, gitu ya, kalikan CC log sigma aksen 0 plus delta sigma per sigma aksen 0. Itu adalah rumusan untuk konsolidasi, pemampatan konsolidasi untuk NC soil. Nah, untuk OC soil gimana Pak? Nah, untuk OC soil nanti ada dua kriteria. Ya. Apabila sigma aksen 0-nya ditambah delta sigma-nya itu kurang dari sigma aksen C-nya atau tegangan prakonsolidasinya, rumusannya ini. Tapi sigma aksen 0 ditambah delta sigma lebih besar daripada sigma aksen C-nya menggunakan ini. Begitu. Untuk NC soil pakai ini, untuk OC soil pakai kedua ini, tergantung dari kriterianya. Intinya seperti itu. Ya. Di sini ada, coba kita lihat parameternya. Ada H, ada E0, ada CC, ada sigma aksen 0, dan delta sigma. H ini adalah tinggi dari lapisannya. E0 adalah angka pori awalnya. CC adalah koefisien pemampatan. Sigma aksen 0 adalah tegangan overburden atau tegangan efektif karena tanah itu sendiri. Delta sigma adalah penyebaran tegangan yang sudah Anda pelajari di pertemuan sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini adalah fungsi dari penyebaran tegangan kemarin ya, delta sigma. Jadi dia masuknya ke rumusan ini nantinya. Nah, ini adalah rumusan untuk mencari berapakah besaran penurunan pada suatu tanah. Untuk NC soil yang ini, untuk OC soil yang ini. Jadi, semisal Anda mendapatkan suatu tanah ya, dia dibangun suatu rumah di atasnya, Anda bisa langsung menghitung berapakah penurunan yang akan terjadi pada tanah tersebut menggunakan rumusan ini. Dengan catatan Anda harus mengetahui berapakah CC-nya. Ya, berapakah CC-nya dan parameter tanahnya yang lain. Seperti itu. Nah, nanti ya penurunan itu juga ada kriterianya ya. Jadi kalau misalkan ternyata penurunan yang dihasilkan karena beban rumah itu tadi itu sampai 1 meter gitu ya, wah bisa tenggelam kan, gitu ya. Nah, kalau penurunannya berlebih gitu ya, jadi nanti kita harus melakukan yang namanya perbaikan tanah. Gitu. Nah, gimana caranya memperbaiki tanah tersebut? Nanti Anda bisa pelajari di mata kuliah metode perbaikan tanah. Gitu. Nah, hubungannya nanti ke sana. Gitu. Jadi, oh penurunannya cuma kecil gitu ya, cuma 1 cm, nggak apa-apa lah. Gitu. Tapi kalau misalkan sampai 20 cm, 30 cm, 50 cm, wah bahaya gitu ya. Jadi bisa mengalami yang namanya penurunan tidak seragam. Kalau terjadi penurunan tidak seragam itu akan menyebabkan momen nantinya. Ya, akan menyebabkan momen yang nanti akan memperbesar yang namanya gaya ya, dan itu akan berbahaya pada struktur bangunanmu nanti. Begitu. Ya, nanti kaitannya sampai ke sana. Gitu. Jadi konsolidasi itu penting gitu ya, penurunan itu penting gitu. Karena semua bangunan itu akan berdiri di atas tanah. Begitu ya. Nah, itu menariknya. Gitu. Jadi dari yang namanya penurunan tanah. Ya, jadi nanti Anda dalam merancang ya yang namanya bangunan
itu sampai ke sini. Begitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Untuk waktu konsolidasi akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bapak. Nggak ada? Nggak ada yang mau ditanyakan dari sini? Belum sepertinya. Oke ya, nggak ada. Kalau gitu pertemuan pada hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa presensi ya. Ya, Pak, siap. Pak.